Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertepatan pada dua waktu yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari Jumat, di mana hari Jumat kata Nabi disebut dengan Sayyidul Ayyam, ataupun harinya atau rajanya hari. Dan begitu juga bulan ini adalah bulan Rajab, atau di akhir-akhir bulan Rajab. Dan bulan Rajab pun adalah salah satu bulan yang diistimewakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kali ini, ibadah kita di waktu ini, di detik ini, di menit ini, di jam ini, yang bertepatan dengan hari yang istimewa dan bulan yang istimewa, adalah Jumat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat bertepatan dengan tanggal 24 Rajab, atau 2 hari lagi kita akan memasuki tanggal 27 Rajab, di mana tanggal 27 Rajab ini ada satu peristiwa yang maha dahsyat, yang maha besar, yang dinamakan dengan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada Isra Mi'raj, bagaimana Allah menyampaikan langsung satu ibadah, ritual ibadah yang secara langsung Allah perintahkan kepada baginda Rasul untuk umatnya, yaitu kewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Jadi inti daripada Isra Mi'raj adalah bagaimana Allah ingin menugaskan langsung kepada baginda Rasul dan umatnya untuk menunaikan salah satu ibadah yang dinamakan dengan ibadah salat. Jadi satu-satunya ibadah yang langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril adalah salat. Salat adalah perintah yang langsung ditugaskan oleh Allah kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Itu adalah inti daripada Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib tidak akan bercerita dengan Isra Mi'raj karena yakin kita semua sudah tahu sejarah bagaimana peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi minimal ada 4 hikmah, ada 4 pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi menerima tugas dari Allah secara langsung, yaitu untuk melaksanakan ibadah salat. Yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil dari sikap Rasulullah ketika Rasul mendapatkan tugas dari Allah. Hai Muhammad,
aku tugaskan engkau dan umat engkau untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika itu Nabi mendengarkan tugas dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Apa tindakan Nabi? Sami'na wa ata'na. Nabi mendengar dan Nabi ikut patuh taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi tatkala Nabi mendapatkan tugas dari Allah 50 waktu untuk mengerjakan sholat satu hari satu malam, apa yang Nabi lakukan? Sami'na wa ata'na, patuh dan dengar, lalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran pertama dari kisah Isra Mi'raj, bagaimana kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pelajaran yang kedua, apa yang dapat kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Tatkala Nabi mau turun melalui langit 1, langit 2 dan seterusnya, Nabi bertemu dengan beberapa nabi, di antaranya ada Nabi Musa. Dan Nabi Musa memberikan saran kepada baginda Rasul, ya Rasul, engkau telah mendapatkan tugas sholat 50 waktu, dan aku rasa itu tidak akan sanggup untuk dilaksanakan oleh umatmu. Silahkan engkau kembali kepada Allah, mintalah keringanan supaya sholat jangan sampai 50 waktu. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari saran itu? Ternyata Nabi tidak anti saran, Nabi tidak anti masukan. Ketika Nabi sudah sami'na wa ata'na, ada saran dari Nabi yang lain, ada masukan dari Nabi yang lain, Nabi menerima saran tersebut. Bahkan Nabi kembali lagi kepada Allah untuk meminta keringanan sholat yang tadinya 50 waktu, sehingga sampai sekarang menjadi 5 waktu. Dan itu adalah sikap Nabi yang harus kita patuhi. Ternyata Nabi itu tidak anti saran, Nabi menerima saran, Nabi menerima masukan dari siapapun. Nabi menerima masukan. Bahkan Nabi diberi masukan oleh Nabi Musa supaya kembali lagi sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Lalu pelajaran yang ketiga, apa yang kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj? Tentang bagaimana kepedulian dan perhatian Nabi kepada umatnya. Kalau secara naluri Nabi tidak mungkin untuk menolak perintah Allah. Mungkin Nabi bisa untuk melaksanakan sholat 50 waktu, tidak ada susahnya dan tidak ada bebannya untuk Nabi untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi bagaimana Nabi begitu cinta dan sayangnya kepada kita, begitu perhatiannya kepada umatnya, lalu ditimbul dan dipikirkan, oh ternyata sholat 50 waktu tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh umatku, sehingga Nabi memberikan ataupun kembali lagi kepada Allah untuk meminta keringanan sholat yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Dan yang keempat, pelajaran dari Isra Mi'raj yang dapat kita petik, al-haya'u, Nabi juga mempunyai rasa malu. Dari 50 menjadi 45, dari 45 menjadi 40, 40 jadi 35, 35 jadi 30, 25, 20, 15 dan sampai 5 waktu. Tapi ketika sampai 5 waktu, Nabi punya rasa malu, tidak mau lagi kembali kepada Allah. Andai saja Nabi pada waktu itu seandainya datang lagi kepada Allah, mungkin saja cuma 1 waktu sholat, bahkan tidak ada sholat wajib. Tapi di sana Nabi punya rasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serasa Nabi pikirkan, cukuplah 5 waktu untuk dilaksanakan olehku dan umatku, dan yakin ini bisa mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan intisari daripada Isra Mi'raj, bagaimana kita meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ternyata Nabi sifatnya adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan dan memeriksakan. Lalu yang kedua, Nabi tidak anti saran. Ketika diberi saran oleh Nabi yang lain, Nabi menerima dan melaksanakannya. Yang ketiga, Nabi perhatian kepada umatnya. Dan yang keempat, Nabi punya rasa malu kepada Allah dan kepada yang lainnya.
Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik بجلالك وكمالك على ذلك وأصحابه وبارك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وحده صدق وحده ونصر وحده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون.